NIM 111240027 dengan teman saya. Saya Zara Habibah Septiani dengan NIM 111240040. Jadi kami akan mempresentasikan dengan tema advokasi pengendalian rokok di kawasan tanpa rokok. Dalam mata kuliah Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Jadi kami akan membahas latar belakang masalah terlebih dahulu. Yang pertama, tingginya paparan asap rokok orang lain, second hand smoke di tempat umum, fasilitas kesehatan, sekolah, dan transportasi publik. Jadi merokok ini tuh masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada perokok aktif, tetapi juga pada perokok pasif yang terpapar asap rokok di lingkungan sekitarnya. Paparan asap rokok ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit jantung, stroke, hingga kanker paru-paru. Untuk yang kedua ada implementasi aturan kawasan tanpa rokok yang sudah ada dan masih lemah dan sering dilanggar tanpa sanksi tegas. Jadi pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok pada sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan transportasi umum. Namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran karena kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah perokok anak dan remaja akibat longgarnya pengawasan aktivitas merokok di ruang publik. Selain itu, meningkatnya jumlah perokok usia remaja menunjukkan bahwa lingkungan yang masih permisif terhadap aktivitas merokok menjadi faktor yang memperkuat perilaku tersebut. Oleh karena itu, diperlakukan upaya advokasi kebijakan untuk memperkuat implementasi KTR agar hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih dapat terlindungi. Jadi saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu analisis sosial dan pengumpulan data. Jadi ada data fakta dan temuan di lapangan. Yang pertama ada hasil survei atau observasi mandiri menunjukkan lebih dari 60% masyarakat masih menemui orang merokok di tempat ibadah atau angkutan umum. Yang kedua, wawancara dengan Dinas Kesehatan mengungkap kendala minimnya personel pengawasan KTR di lapangan. Dan yang ketiga ada data kesehatan daerah menunjukkan tren penyakit tidak menular akibat rokok terus meningkat di kalangan warga non-perokok. Jadi tahap ini tuh dilakukan untuk memperoleh bukti dan data yang dapat memperkuat isu advokasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masih banyak masyarakat yang merokok di area yang seharusnya bebas asap rokok, seperti halte, taman kota, dan tempat ibadah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR belum berjalan optimal sehingga memerlukan langkah advokasi yang lebih kuat. Slide selanjutnya yaitu analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Nah, jadi dalam proses advokasi penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu yang diangkat. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Nah, ini merupakan aktor utama karena memiliki kewenangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan kesehatan masyarakat. Dukungan mereka ini sangat menentukan keberhasilan advokasi. Terus saya akan menjelaskan DPRD. DPRD memiliki peran strategis dalam proses penyusunan maupun revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Oleh karena itu, DPRD menjadi target penting dalam kegiatan advokasi. Pelaku usaha seperti restoran, kafe, itu juga memiliki kepentingan ekonomi yang perlu diperhatikan. Sebagian pelaku usaha mungkin mendukung kebijakan KTR, tetapi ada yang mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat mengurangi jumlah pelanggan. LSM dan komunitas peduli kesehatan berperan sebagai kelompok pendukung yang dapat membantu menyuarakan kepentingan masyarakat serta mengawal implementasi kebijakan. Sementara itu, masyarakat umum yaitu kelompok yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan KTR, sehingga dukungan mereka ini menjadi faktor penting dalam membangun tekanan publik kepada pemerintah. Slide selanjutnya yaitu
Perumusan tujuan advokasi. Jadi yang pertama ada tujuan utama. Tujuan utama advokasi ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan kawasan tanpa rokok melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan pengawasan di lapangan. Advokasi juga bertujuan menciptakan lingkungan publik yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Secara lebih spesifik, advokasi diarahkan untuk mendorong adanya sanksi yang lebih jelas bagi pelanggar, meningkatkan jumlah petugas pengawas, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, dan menyediakan ruang khusus merokok yang terpisah dari area publik. Dengan adanya tujuan yang jelas ini, proses advokasi dapat berjalan lebih terarah dan memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur. Untuk slide selanjutnya yaitu penyusunan strategi advokasi. Jadi, dalam mencapai tujuan advokasi, diperlukan strategi yang sistematis dan terencana. Strategi pertama yaitu penyusunan policy brief yang berisi data, fakta, dan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DPRD. Strategi yang kedua yaitu membangun dukungan publik melalui petisi digital dan kampanye media sosial. Dukungan masyarakat dapat menjadi kekuatan politik yang mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menerapkan kebijakan KTR. Dan strategi yang ketiga adalah membentuk koalisi advokasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, tenaga kesehatan, organisasi pemuda, dan komunitas masyarakat sipil. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kuat posisi advokasi yang dilakukan. Selain itu, strategi advokasi juga mencakup pendekatan langsung kepada pengambil keputusan kebijakan melalui audiensi, diskusi publik, dan penyampaian rekomendasi kebijakan secara resmi. Untuk slide selanjutnya yaitu mobilisasi dukungan dan pembangunan jaringan. Jadi di tahapan ini itu bertujuan memperluas basis dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. Advokasi tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan dalam membentuk gerakan generasi udara bersih yang melibatkan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan komunitas lingkungan. Kelompok ini berfungsi sebagai agen perubahan yang membantu menyebarkan informasi mengenai pentingnya kawasan tanpa rokok. Selain itu, kerjasama dengan media massa juga perlu dilakukan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap isu yang diangkat. Publikasi yang luas akan membantu menciptakan opini masyarakat yang mendukung kebijakan KTR. Selanjutnya di slide komunikasi dan kampanye advokasi. Untuk bagian kampanye publik, strategi yang dilakukan yaitu menyebarkan pesan advokasi melalui media sosial dan menggunakan tagar seperti suara tanpa asap dan KTR harga mati. Tagar ini digunakan agar isu kawasan tanpa rokok lebih mudah dikenal dan mendapatkan perhatian masyarakat. Selain itu, kampanye juga dilakukan melalui konten edukasi seperti infografis di Instagram dan video pendek di TikTok yang menjelaskan tentang bahaya asap rokok serta hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih. Tidak hanya melalui media digital, advokasi juga dilakukan secara langsung melalui aksi damai seperti pembagian masker atau penempelan stiker kawasan tanpa rokok di fasilitas publik sebagai bentuk pengingat dan ajakan kepada masyarakat. Selanjutnya, lobbying dan negosiasi. Yang pertama, melakukan audiensi dengan DPRD dan Dinas Kesehatan. Pendekatan dilakukan melalui audiensi resmi dengan DPRD, khususnya komisi yang membidangi kesehatan, serta Dinas Kesehatan sebagai pihak yang berkaitan dengan penerapan kebijakan.
Dalam pertemuan ini, tim advokasi menyampaikan permasalahan, data pendukung, serta urgensi penerapan kawasan tanpa rokok. Dan yang kedua, menyerahkan policy brief dan usulan kebijakan. Tim advokasi memberikan dokumen rekomendasi kebijakan yang berisi hasil kajian, data, dan solusi yang diterapkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan yaitu adanya sanksi atau denda bagi pelanggar KTR agar aturan dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan bahwa KTR tidak menghambat sektor usaha. Dalam proses pendekatan, perlu disampaikan bahwa penerapan KTR bukan tujuan mematikan bisnis seperti restoran atau tempat wisata. Sebaliknya, kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan aman bagi pengunjung, sehingga dapat menarik masyarakat, terutama keluarga. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi rencana setelah kebijakan ini berjalan. Yang pertama, indikator keberhasilan. Keberhasilan penerapan kawasan tanpa rokok dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan dan pengelola tempat umum. Pengukuran dilakukan dengan melihat apakah tanda larangan merokok sudah terpasang dan apakah aturan tersebut benar-benar dipatuhi, terutama di lokasi seperti sekolah dan pusat perbelanjaan. Yang kedua, pengawasan di lapangan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan ini tuh berjalan sesuai aturan. Dalam hal ini perlu dilihat apakah aparat seperti Satpol PP aktif melakukan pemantauan, memberikan teguran, serta menindak pelanggaran KTR yang masih terjadi. Yang ketiga, mengevaluasi apakah ada penurunan jumlah aduan masyarakat terkait paparan asap rokok di ruang publik. Evaluasi dilakukan dengan melihat perubahan setelah kebijakan diterapkan, salah satunya melalui jumlah aduan masyarakat terkait paparan asap rokok di ruang publik. Jika jumlah aduan menurun, maka dapat menunjukkan bahwa kebijakan KTR mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya di hasil advokasi, ada tantangan terbesar, kuatnya resistensi dari kelompok perokok dan industri rokok lokal. Tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok adalah adanya penolakan dari kelompok masyarakat yang masih memiliki kebiasaan merokok, serta pihak industri rokok yang merasa kebijakan ini dapat memberikan dampak terhadap kepentingan mereka. Resistensi ini dapat muncul dalam bentuk perdebatan, penolakan aturan, maupun kekhawatiran bahwa pembatasan rokok akan mempengaruhi sektor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik, edukasi, serta penyampaian bukti bahwa KTR bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, bukan merugikan pihak tertentu. Selanjutnya ada faktor keberhasilan. Kuatnya jaringan advokasi dan dukungan masyarakat, keberhasilan penerapan kebijakan KTR sangat dipengaruhi oleh adanya kerjasama antar kelompok advokasi, organisasi masyarakat, pemerintah, serta dukungan dari masyarakat luas. Dukungan publik seperti petisi, kampanye, dan keterlibatan masyarakat dapat memperkuat tekanan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan dengan adanya jaringan yang solid dan dukungan yang besar. Isu KTR menjadi lebih diperhatikan dan memiliki peluang lebih besar untuk hasil yang diharapkan. Jadi, kesimpulannya, advokasi kawasan tanpa rokok atau biasa disebut KTR dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi paparan asap rokok dan menciptakan ruang publik yang lebih sehat bagi masyarakat. Strategi yang dilakukan melalui kampanye publik, penyusunan rekomendasi kebijakan, pembangunan jaringan pendukung, serta pendekatan kepada pemerintah sebagai pengambil keputusan. Meskipun masih terdapat tantangan berupa penolakan dari kelompok perokok dan kepentingan industri rokok, dukungan masyarakat serta kerjasama antar pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan advokasi. Dengan adanya penerapan KTR yang lebih kuat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari paparan asap rokok. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih teman-teman.